warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu fa bidzalika النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله تعالى نوري قال أيضا أنا أبو الأرواح وأنا من نور الله والمؤمنون فيض من نوري قال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. Hadratul mukarramin, para asatizat, para ustaz, wabil khusus akhirul kiram Ustaz Panut dan jajaran DKM yang saya ta'zimi, hadirin hadirah ibu sekalian. Ini pengajian ibu-ibu ya? Ya biarinlah, nggak apa-apa lah. Ibu yang saya hormati, baik yang hajinya istiqomah ataupun yang hajinya belentang-belentong, saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita kembali dipertemukan di tempat dan di waktu yang mulia. Perasaan dulu pernah sekali ya ngisi di sini. Kali ini kita jumpa, ini pun sebagai ban serep. Gantiin kiai sini. Baik, karena momentum saat ini masih suasana Maulid Nabi, masih di bulan Rabiul Awal, maka materi kajian saya masih seputaran tentang Maulid Nabi. Kitab yang saya bacakan atau yang akan kita bahas, kita akan kaji, namanya An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi Maulidi Sayyidi Walidi Adam. Jadi kitab ini judulnya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar bagi alam semesta adalah nikmat dilahirkannya junjungan atau pemimpin anak Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kajian hanya satu kali, maka kitab ini harus selesai sekali ngaji. Insya Allah jam 3 sore baru selesai. Karena kita nggak pakai episode ya, jadi sekaligus selesai. Sepakat? Setuju? Tolong jangan setuju, karena saya keberatan juga. Maka hanya 2 item, ada 2 tema yang ingin saya bacakan di kitab ini. Yang pertama adalah tentang faslun fi bayani fadli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pasal tentang penjelasan keutamaan memperingati Maulid Nabi, atau pasal penjelasan tentang keutamaan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda ya Bu ya antara maulid, maulud dengan muludan. Kalau maulid itu momentumnya, harinya. Kalau maulud sosoknya, manusianya, nabinya. Ingat, beda artinya. Maulid itu berarti waktunya, momentumnya. Makanya kita peringati Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Kalau maulud itu lahirnya Nabi. Kalau muludan itu berarti congoran.
Mana Pak? Mana Bu? Muludan. Berarti congoran. Mauludan itu yang benar. Ya, kalau mauludan berarti mendengarkan kisah lahirnya Nabi. Nah, sementara kebanyakan peringatan maulid itu hanya peringatan, tidak mauludan. Hanya maulidan tapi tidak mauludan. Apa bedanya? Kalau maulidan ya seremonial, memperingati peringatan, ya bagus-bagus juga lumayan. Cuma kadang-kadang tidak esensial, hanya sebatas seremonial. Kadang-kadang yang dibaca itu sirah, barzanji, dibai, simtud duror atau yang lainnya, tetapi ceramahnya ngalor ngidul, nggak menjelaskan bagaimana Nabi lahir. Harusnya kalau maulid tidak terlepas dari maulud. Kalau peringatan kelahiran Nabi dijelaskan bagaimana Nabi dilahirkan, betul? Tapi kebanyakan enggak. Ceramahnya ngomong politik, ngebacaan berita TV, Maki Silesti diomongin maulid, Ferdi Sambo diceritain. Yang dibutuhkan menceritakan sosok manusia agungnya itu. Maka hari ini walaupun orangnya enggak banyak, insya Allah malaikatnya banyak. Dan kita akan maulid dan maulud. Saya akan contohkan bagaimana yang namanya peringatan maulid dan sekaligus maulud Nabi. Kebanyakan hanya maulid Ustaz, bukan maulud. Sekalipun mauludnya dibaca sama anak hadroh, gedebang gedebung, gedebang gedebung, tapi ngerti nggak yang dengerin? Ngerti nggak yang dengerin hadroh itu? Nggak ngerti kan? Harusnya tugas penceramah ke dia suasana di peringatan maulid itu menjelaskan saja apa yang dibaca sama anak hadroh. Itu baru mantap. Memang enggak, anak hadroh itu kan acara inti. Maulid itu intinya liqiraatihi, membacakan kisah maulid Nabi. Harusnya amplopnya lebih tebal daripada penceramah. Ini enggak, penceramah TV 10 juta, anak hadroh 500.000 dibagi 12 orang. Kan siaran tuh DKM itu. Coba 500.000 dibagi 12 orang berapa? Enggak nyampe gocap-gocap acan. Nah iya kan suwe. Tapi kadang-kadang juga anak hadroh juga nggak menjelaskan, hanya ngebaca doang. Maka harusnya tugas Ustadz menjelaskan saja apa yang dibaca sama anak hadroh. Indah sekali itu maulid, syahdu sekali itu maulid. Nah, hari ini saya akan bawa ibu kita peringati maulid, sekaligus kita dengarkan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena nanti di edisi terakhir saya akan bacakan bagaimana kisah detik-detik Nabi dilahirkan, yang saya rasa belum pernah ibu dengarkan. Sepertinya seperti itu. Namun sebelum saya bacakan dua tema tadi sebagai pemanasan, biar kita lebih yakin maulid Nabi itu suatu yang menguntungkan, menyenangkan, dan ada unsur manfaatnya, maka saya akan sampaikan terlebih dahulu tentang alasan sekaligus tujuan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang seadanya, kita sering mengucapkan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang tiada tara berapa banyaknya, betul? Yang paling nomor satu diucapkan, selalu mengucapkan syukur akan nikmat iman. Karena dengan imanlah sehingga kita menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang mengabdi, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Mustahil ibu berangkat ke sini tanpa ada keimanan dalam dadanya. Enggak mungkin seseorang menjalankan ibadah sholat dan ibadah yang lain kalau tanpa iman yang ada di dadanya. Maka syukurlah atas nikmat iman. Kedua, rangkeng dua daripada syukur akan nikmat Allah biasanya nikmat Islam, betul? Dengan nikmat Islam kita tahu bagaimana mengaplikasikan, mewujudkan, membuktikan keimanan kita kepada Allah. Rukun Islam itu rukun pembuktian daripada rukun keimanan kita kepada Allah.
Maka kita tahu bagaimana siogianya manusia yang beriman berupa ta'abbudi atau penghambaan kepada Allah. Tentu kita wajib bersyukur. Tetapi kita kadangkala melupakan satu nikmat yang maha dahsyat terhadap alam semesta. Nikmat yang paling agung di muka bumi, sebagaimana judul kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah, judulnya An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam. Nikmat yang paling kubro, nikmat yang paling besar bagi alam semesta, yaitu fi maulidi sayyidi walidi Adam, dilahirkannya, dimunculkannya, dihadirkannya, yaitu pemimpin anak Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau apakah kita bisa beriman? Coba pikir-pikir, ingat-ingat. Tanpa beliau apa kita mengenal Islam lalu memeluknya, mengamalkan ajarannya? Kan tidak, karena yang bawa risalah itu ya Rasulullah. Artinya nikmatul kubra 'alal 'alam, ya nikmat lahirnya Nabi. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Itulah alasan pertama mengapa kita peringati Maulid Nabi. Bu, jika Nabi tidak diciptakan sama Allah, maka tidak ada langit dan bumi, tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat, tidak ada iblis, genderuwo, kuntilanak, dan sebagainya. Kenapa? Saya bacakan kisahnya. Ibu kenal dengan Nabi Adam? Kenal enggak? Yang ngomong aja enggak gitu. Kenal di mana? Ada Adam tukang cilok. Tahu Siti Hawa? Tahu siapa? Bapak moyang kita lah ya, nenek moyang kita. Keduanya telah mengakui betapa kehadiran Nabi itu sangat menguntungkan bagi Nabi Adam dan Siti Hawa, sangat bermanfaat bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Begini ceritanya, ingat nggak ayat begini dalam surah Al-Baqarah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Kata Allah ketika Nabi Adam sisa, yaitu makan buah khuldi atau buah syajarah. Dah, Nabi Adam diturunkan di India, nenek Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu nenek. Itu ada makam Siti Hawa di Jeddah itu, pinggir laut. Pernah ke Jeddah? Umroh dong, umroh. Nih, saya ada brosur, saya punya travel, silahkan daftar. Bulan November saya berangkat bawa jamaah 19 November. Ya, tapi kalau pengen murah nanti awal Januari. Pertengahan Januari tanggal 24 saya ada rencana satu pesawat. Nah, travel saya kita berangkat plus ke Mesir 12 hari. Umroh 8 hari, 7 hari, di Mesir kita 3 hari. Di sana nanti kita ziarah ke makam Imam Syafi'i, ke makam Imam Ibnu Hajar Asqalani, ke Alexandria, sekaligus nengokin Om Fir'aun ke Mesir. Hanya 27 juta. Ini iklan nggak apa-apa Ustaz ya? Iklan ya? Oh, YouTube aja ada iklannya boleh, masa ngaji nggak boleh? ya barangkali ya Bu ya. Yang mau minta brosur ada di saya nanti, ke Ustaz Panut, silakan. Jeddah, turun di Jeddah. Keduanya dipertemukan di Jabal Rahmah. Udah tahu Jabal Rahmah? Daftar umroh yuk. Ntar saya tunjukin. Jabal Rahmah. Keduanya bapak nenek moyang kita mohon ampun atas satu dosa. Minta ampun selama 400 tahun. Lama amat. Emang umur Nabi Adam berapa ya? Hampir 1000 tahun umur Nabi Adam.
Umur ibu kira-kira sampai berapa? Sampai 100. Boro-boro cepet. 50 udah nyit kayak token listrik. Asam urat kambuh, kolesterol nongol, darah tinggi iya. Apa baik? Nggak yakin saya begini sampai cepet, nggak yakin. Apalagi ini. 400 tahun Nabi Adam Siti Hawa baca doa keduanya diabadikan di Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. 400 tahun ngomong begitu. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah berbuat zalim untuk diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah. Wa tarhamna, dan tidak mengasihani kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Satu dosa timbang ngebadok buah kuldi doang dosanya, minta ampun 400 tahun. Lah kita dosa seabrek-abrek istighfar 3 kali doang, kan sedeng Pak. Nabi Adam 1 dosa timbang makuan bahwa kuldi. Lah ibu ninggalin sholat berapa kali? Ingat apa waktu balik? Udah balik istighfar 3 kali doang. 3 kali 5 15 dosanya. Tuh pantas nggak tuh? Malu nggak? Malu. Ya Allah, Nabi Adam 1 dosa, mohon ampun 400 tahun. Diampuni? Belum. Baca Rabbana zalamna, belum diampuni. Kapan keduanya diampuni sama Allah? Tatkala Nabi Adam ngomong begini ke Allah, as'aluka ya Allah bihaqqi Muhammadin faghfir lana. Aku minta kepadamu ya Allah atas haknya Muhammad, maka ampuni dosa kami. Pertanyaan saya, Nabi Adam nyebut bihaqqi Muhammadin, atas haknya Muhammad. Emang Nabi udah ada? Udah ada belum? Kok tahu? Maka Allah nanya kepada Adam, fa kaifa? Yang orang aku nabi baru. Ada Tukimin lah aku nabi. Nabi namanya Tukimin. Allah Muhammad indah enggak dipandang? Indah. Coba bayangkan kalau nabinya Tukimin, Allah Tukimin, kagak enak. Apalagi dibuat sholawat. Kalau kita pakai sholawat Nabi nih enak didengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Enak toh? Coba ganti Nabi Tukimin. Allahumma salli ala sayyidina. Gak enak kan? Biar kata suaranya enak didengar, gak enak. Nabi Tukimin. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Enak kan? Coba ganti. Allahumma salli ala Tukimin. Enggak enak. Jangan percaya. Tapi kalau ada ngaku nabi, pasti percaya. Pasti ada yang percaya, pasti ada. Coba aja Ustaz Panu ngaku nabi, ada yang ikutin. Ya kan? Nah, jangan ikut-ikutan PA. Jangan percaya. Shadaqta ya Adam, kata Allah, engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah kekasihku. Faqad ghafartu laka bihaqqi Muhammadin, sungguh aku ampuni dosamu atas haknya Muhammad. Laula Muhammadin ma khalaqtuka, andai kata bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakanmu. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakan. Tahu nggak Bu? Pertama kali yang Allah ciptakan sebelum menciptakan apa-apa adalah Nur Muhammad.
Awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri. Yang pertama kali Allah ciptakan itu bukan langit dan bumi, bukan manusia, bukan Nabi Adam, bukan malaikat, bukan iblis, tapi ciptaan Allah yang pertama kali Nur Muhammad. 1400 tahun, 14.000 tahun Nur Muhammad telah Allah ciptakan sebelum menciptakan jasadnya Nabi Adam. Kemudian ketika Nabi Adam diciptakan, itu Nur Muhammad Allah tiupkan ke tulang sulbinya Nabi Adam. Maka proses lahirnya Nabi Muhammad seperti kita. Ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian, yang dilahirkan, yang makan, yang minum, tidur, sedih, gembira, menangis dan sebagainya. Persis seperti kita, serupa dengan kita. Tapi awas, jangan memaknai, jangan salah paham tentang kata Allah. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, ana basyarum mislukum, aku manusia sama seperti kalian. Kayak orang sebelah sono, jangan berlebihan memuji Nabi, karena kata Nabi, aku manusia sama seperti kalian. Salah kepreh. Ana basyarum mislukum maknanya aku serupa dengan kalian, bukan sama. Serupa manusia tapi tidak sama dari segi kualitas. Serupa tapi tak sama. Serupa manusia. Analoginya begini, contohnya. Ibu tahu batu itu macam-macam, Bu. Ada batu intan permata, batu bata, batu pondasi, batu krokos, batu dan sebagainya lah. Batu akik, batu cincin. Nah, Rasulullah itu ibarat batu intan permata. Mahal harganya, indah dipandang. Jangankan batu intan permata, batu gini enak dilihat, kelap-kelip. Ya kan? Mahal harganya, indah dipandang, menyenangkan bagi si pemakainya. Itu Rasulullah. Kita juga sama batu, serupa batu. Cuma kita bukan batu intan permata. Kita ini batu krokos. Batu krokos itu yang suka, yang barang-barang sama pasir, yang nggak jauh dari kembang pasir. Tahu kembang pasir? Teh kucing. Ini kita yang banyak dosa, berlumuran dosa. Rasulullah masum, masa sama kita? Tidak sama, serupa batu tapi tidak sama kualitasnya. Itu yang betul memahami ayat ana basyarum mislukum, aku serupa dengan kalian. Dah, pantaslah jika kita bersyukur kepada Allah akan nikmat yang paling agung ini, karena jika bukan karena Nabi, manusia tidak diciptakan, bahkan alam semesta pun tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu item, udah jam 11, setengah 10. Sampai jam berapa ngaji ini ya? Lanjut. Baik, yang kedua, alasan Maulid Nabi itu bentuk ekspresi kegembiraan umatnya Nabi Muhammad. Ekspresi kebahagiaan. Apa ekspresi itu? Yang mengaplikasikan bahagianya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yunus 58. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan demikian berbahagialah kamu. Jadi mengekspresikan kebahagiaan itu fitrah manusia, anggaran dasar manusia, watak dasar manusia. Punya duit seneng nggak punya duit manyun, ya kan? Punya rokok seneng, nggak punya rokok asem mukanya. Makanya ibu ngeliat muka suami gampang asem, nggak punya rokok beliin rokok, ya. Makanya nyari suami yang nggak ngerokok biar nggak musing-musingin. Kok mulu. Tapi nggak apa-apa, nggak haram, nggak. Yang haram itu kalau rokoknya dikunyah.
Karena kiai saya ngerokok sih, saya nggak berani. Emang nggak haram, nggak, hanya makruh. Bisa jadi haram kalau lantaran rokok anaknya nggak makan. Gara-gara rokok anaknya nggak sekolah, berarti rokoknya haram. Tapi hukum asalnya makruh saja, nggak sampai haram. Nah, jadi ekspresi kegembiraan umatnya Nabi Muhammad, maka ketika Rabiul Awal mereka mengekspresikan kegembiraannya. Ya bagaimana nggak gembira? Jangankan Nabi yang pasti memberikan syafaat kepada umatnya, anak ibu lahir aja seneng nggak? Punya anak seneng nggak? Apalagi anak pertama. Padahal anak ibu belum tentu ngasih syafaat. Kalau soleh, ya ngasih syafaat kalau solehah anaknya. Kalau kagak, ora. Bahkan bisa jadi musuh. Nauzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tapi Rasulullah pasti memberikan syafaat kepada kita semua, insya Allah. Ekspresi kegembiraan, bagaimana mungkin umat Nabi nggak gembira? Ya Allah, anak ibu belum lahir masih 4 bulan, senangnya luar biasa. Saking senangnya ngundang tetangga, ngundang Pak Ustadz selamatan 4 bulanan. Betul? Ustadz diundang 200.000, besek 2. Suruh baca Ar-Rahman sama Waqiah, ya kan? Seneng kan? 7 bulan usia hamil, selamatan lagi. Betul nggak? Undang Ustadz tambah gocap 2,5 amplopnya, besek 2. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Bacaannya nambah, Maryam Yusuf, ya kan? Ngaku, iya tuh. Kenapa? Seneng. Ketika merojol, lahiran, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Akekahan kan? Panggil Habaib, kerenan dikit, panggil Habib 3,5, besek 2, ya kan? Ya kan? Saking senengnya. Bahkan ibu kadang-kadang rada PA sama anak. Udah tahu anaknya, anak siapa, anak dia, anak siapa. Saking gembiranya, itu bocah kalau bisa ngomong, anak lu. Tapi begitulah manusia gembira sampai lupa diri, siapa dia, ya kan? Anak siapa, anak dia, anak siapa. Pesek dibilang mancung, padahal pesek. Saking gembiranya, betul? Ekspresi kegembiraan. Tapi kadang-kadang saya gede-gede sama ibu-ibu orang sono. Baiklah. Ibu-ibu sono tuh 4 bulan manggil Ustadz selamatan, baca Fatihah Yasin. 7 bulan nambah lagi bacaannya Maryam Yusuf biar ganteng katanya. Ngeri, saya mah bener ngeri. Takutnya pas baca Yusuf ganteng beneran, bapaknya begitu. Maaf nih. Suami ibu umpama maaf nih, jelek gitu kan, baca Yusuf 3 kali biar apa bu, biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Maaf nih bu, ya maaf nih, lahir ganteng, fitnah bu. Jangan-jangan TKW emaknya katanya. Makanya kalau baca Maryam, baca Yusuf, maaf, jangan diniatin biar ganteng, bahaya. Ya biasa-biasa aja, yang penting sabarnya seperti Nabi Yusuf, beriman gitu loh ya bu ya. Jangan minta ganteng lah, emang adanya begitu. Masa pengen ganteng. Cuma kadang-kadang saya gedek-gedek sama ibu-ibu sono. 4 bulan selamatan, ngundang Ustadz. 7 bulan selamatan, ngundang Kiai. Lahiran, ngundang Habib. Tapi pas ulang tahun anak, siapa yang diundang? Apa? Ngaku. Lupa sama Ustadz, lupa sama Kiai, lupa sama Habib. Yang dipanggil badut. Ada badut baca Fatihah, ada badut baca Maryam. Ora. Sakitnya tuh di sini sebagai Ustadz. Boro-boro diundang, acaranya di KFC, disewa KFC. Bu, denger ini, badut waktu ulang tahun anak nih. Papa cium pipi kanan, Mama cium pipi kiri anak. Ayo ikuti saya. Udah gede jadi tuyul, udah gede jadi tuyul, udah gede jadi tuyul, udah gede jadi tuyul, udah gede jadi pantesan bader. Salah.
Udah cakap-cakap bikin tumpeng aja udah, bagi-bagi ya, panggil tetangga, Bu RT, Pak RT, panggil Ustaz Jidan ceramahnya, kan mantap itu. Waduh, diundang. Kenapa? Tapi saya nggak marah, maklum. Itulah manusia mengekspresikan kegembiraan. Kadang-kadang sampai PA dia, sampai sedeng dia, lupa sama Ustadz. Begitu mengekspresikan kegembiraan, begitupun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memperingati Maulid Nabi. Bu, jangankan kita sebagai umat Nabi, Abu Lahab, si brengsek itu, masih paman Nabi, ketika mendengar Nabi dilahirkan, girangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Lalu dia, Abu Lahab, mengekspresikan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad dengan cara membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Akhirnya Suwaibah lah perempuan pertama kali yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ini sejarah yang perlu dicatat. Besok kita ulangan, tulis tuh. Tahu tidak? Karena gembiranya Abu Lahab, karena senangnya Abu Lahab mengekspresikan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab sampai waya gini setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksaan dari Allah. Abu Lahab dikasih minum sama Allah lewat air yang keluar dari ujung-ujung jari tangannya, diinyot setiap hari Senin. Kenapa? Karena si Abu Lahab pernah gembira dan mengekspresikan kebahagiaannya membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Artinya jika si kafir saja diringankan siksaannya karena bahagianya lahirnya Nabi Muhammad, bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mencintainya? Masuk baik kok? Masuk? Masuk baik. Yang kedua, nggak yakin sampai jam 11 ini mah bisa 12, masih tanggung kata ibu-ibu. Ini saya belum baca kitab nih. Yang ketiga, alasan peringatan Maulid Nabi adalah untuk menambahkan serta menumbuhkan mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi. Bagaimana mungkin kita mau cinta kalau tidak kenal? Betul? Maka Maulid itu momentum untuk memperkenalkan siapa Nabi kita, karena kita nggak hidup sezaman Nabi. Kita hanya tahu ceritanya. Maka ceritakanlah wahai para ustadz, para penceramah, para dai, siapa sosok Nabi itu yang dilahirkan di 12 Rabiul. Kadang-kadang saya gemes banget sama penceramah begitu. Maulid Nabi kok ngomongnya ngalor ngidul kayak semalam tuh. Apa yang diomongin? Astagfirullahaladzim. Sebutkan saja siapa Rasulullah, bagaimana kelahiran beliau. Itu Maulid Nabi. 10 juta amplopnya. Guru ngaji yang bolak-balik ngajar kita, kehujanan, ya Pak, kepanasan, 300.000. Penceramah yang nggak kenal dia siapa orang 10 juta. Maka saya sepakat besok kalau Maulid Ustadz, itu penceramah, amplop penceramah itu jangan diisi dulu, dengar dulu ceramahnya. Kalau ceramahnya bukan bahas Maulid, 200.000 aja udah cukup. Biar tahun depan diundang nggak datang lagi dia. Tapi kalau ceramahnya bagus macam saya, 10 juta, begitu baru hebat. Setuju Bu? Begitu DKM mah. Kiai Zainul bolak-balik kehujanan nanya kita Japri, kadang-kadang diomelin bini, diomelin suami, curhat ke Kiai Zainul, 300.000, pantas tuh? Enggak, gurunya digituin, kadang-kadang penceramah dimahal-mahalin. Kan sialan DKM itu, DKM sono. Angel temen menambahkan dan menumbuhkan mahabbah cinta kita kepada Nabi. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Makanya kenal dulu. Maulid memperkenalkan sosok manusia itu yang begitu mulia di hadapan Allah. Tuh. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna imanmu kata Nabi sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuamu, daripada anak-anakmu, daripada seluruh umat manusia. Yang keempat, tujuan Maulid adalah untuk syiar Islam, menghidupkan Islam.
Man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang mensyiarkan maulid Nabi, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Saya yakin ibu nggak pernah ngasih tahu ke anak ketika masuk Rabiul Awal, nak, ini kan Rabiul Awal, kelahiran Nabi. Pernah nggak begitu ngomong ke anak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak kan? Tapi karena peringatan maulid di mana-mana, anak tahu. Oh iya, apalagi ibu-ibu yang nabur rebana, ada lagunya. Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu. Di kota, di desa, ramailah berzanji sallallahu, membaca salawat sallallahu, salawat kepada Nabi sallallahu. Bacaan salawat diantaranya begini, nggak pakai syalalah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Kata Nabi, umatku yang paling aku utamakan mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang aktsaruhum alayya shalah, yang paling banyak membacakan sholawat kepadaku. Maka banyak-banyaklah baca salawat kepada Nabi. Nah, inilah tujuan yang keempat. Sebelum saya teruskan, saya nanya ke DKM, ini mau diteruskan apa cukup? Perjanjian. Jangan sampai saya ngaji tertinggal pulang nih. Kalau cukup ya sudah saya tutup. Kalau belum saya teruskan baca kitab. Lanjut? Lanjut? Sepakat? Sepakat enggak? Jangan gerutu. Sepakat? Lanjut. Baik. Saya percepat ya, Bu ya. Baik. Yang kedua, baru kita baca kitab tentang keutamaan, pasal penjelasan tentang keutamaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab jarang dibaca, jarang dikaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi rafiqi fil jannah. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia menjadi temanku di surga. Subhanallah. Wa qala Umar radhiyallahu an, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Kata asar sahabat Umar bin Khattab, siapa orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, sungguh dia telah menghidupkan Islam tadi. Wa qala Utsman radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida azwata Badrin wa Hunain. Berkomentar sahabat Utsman bin Affan, siapa orang yang menimparkan 1 dirham uangnya atau 1 rupiah hartanya untuk peringatan Nabi SAW, dibacakan kisah maulid Nabi, faka'annama, maka seakan-akan syahida azwata Badrin Hunain, maka seperti orang yang gugur di medan perang Badar dan perang Hunain, syahid pahalanya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu
akhrajah man azzama maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Juga berkomentar sahabat Ali bin Abi Thalib, siapa orang azzama mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW wa kana sababan, dan itu menjadi sebab li qiraatihi, dibacakan kisah maulid Nabi, la yakhruju minad dunya, dia tidak akan keluar dari dunia, tidak akan mati meninggalkan dunia, illa bil iman, kecuali dengan iman, wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dan akan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Kenapa? Mahabbah, cinta kepada Nabi. Orang yang namanya cinta rela melakukan apa saja demi cintanya. Betul? Waktu pacaran sama bapaknya nggak punya duit, diada-adain boleh ngutang itu karena cinta. Begitupun umat Nabi, kalau cinta kepada Nabi, lakukanlah apa yang Nabi lakukan. Itu namanya cinta. Baik, langsung ke Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayyan ta'aman wa aghla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraatihi basallahu yawmal qiyamah ma'a siddiqin wa syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata Imam Syafi'i, man, siapa orang jamaah berkumpul li maulidin Nabi SAW, untuk memperingati maulid Nabi SAW ikhwanan, dalam suasana persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan, wahayyaan ta'aman, dan mereka menyiapkan makanan. Nah, karena ini maulid, maka mestinya ada makanan. Wahayyaan ta'aman, kue doang nggak apa-apa, tetap namanya makanan. Wahayyan ta'aman, menyiapkan makanan, wa akhla makanan, dan menyediakan tempat, wa amila ihsanan, mereka berbuat baik, wa sara sababan, itu menjadi asbab li qiraati, dibacakannya kisah maulid Nabi. Ba'asallahu yaumal qiyamah, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat bersama siapa? Ma'as-siddiqin wa syuhada wa salihin, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada yang mati syahid, wassalihin, orang-orang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan mereka akan ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan atau surga na'im. Masuk baik kok? Masuk. Terakhir. Ini masjid ada AC kek? AC nggak dipakai, kipas doang. Langsung bab akhir. Yaitu detik-detik Nabi dilahirkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa qala al-Waqidi rahimahullah, lamma kana awwal lailatin min Rabbil awwal hasala li ummihi minhu as-surur wal hana. Nabi itu dilahirkan di malam tanggal 12 Rabiul Awal, tapi Aminah ibunda Nabi mengalami kejadian yang begitu syahdu, dahsyat dan luar biasa dari malam tanggal 1 Rabiul Awal sampai malam ke-12 Rabiul Awal. Diceritakan di kitab ini, di malam pertama Rabiul Awal, hasala li ummi minhu surur wal hana, Allah melimpahkan kedamaian dan ketentraman kepada Siti Aminah yang belum pernah dialami sebelumnya. Catat, itu malam pertama. Wa fil lailati tsaniyah, dan di malam kedua Rabiul Awal, busyirat binailil muna, datanglah seruan. Aminah mendengarkan seruan kabar gembira
tentang anugerah yang agung, yaitu akan segera lahirnya manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ke 3. Wa fil lailati tsalisah, dan di malam ketiga Rabiul Awal, qila li Aminah, dikatakan kepada Aminah, diserukan kepada Aminah, ya Aminah, wahai Aminah, hana waktu man yaqumu bihamdina wa bisyukrina. Aminah, sudah datang saatnya engkau akan melahirkan sosok manusia bihamdina, yang sangat memuji kami, wa bisyukrina, yang sangat bersyukur akan nikmat kami yang kami berikan kepadanya. Wa fil lailatir rabi'ah, dan di malam keempat Rabiul Awal, sami'at Aminatu tasbihal malaikati mu'lana. Aminah di malam keempat mendengarkan malaikat bertasbih mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW, menyambut kelahiran manusia agung. Mereka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai Nabi dilahirkan. Malaikat mengiringi dengan tasbih. Wa fil lailatil khamisah, dan di malam kelima Rabiul Awal, ra'at Aminatu fi manamihal khalil. Aminah di malam kelima bermimpi berjumpa dengan Khalilullah, yaitu kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail alaihi salam. Wa fil lailatis sadisah, dan di malam ke-6 Rabiul Awal, zaharatil anwaru fil aqtari li sahibil madhi was sanai. Di malam ke-6 Aminah melihat cahaya di segala penjuru alam semesta, seluruhnya bercahaya menyambut lahirnya manusia mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailatis sabi'ah, dan di malam ke-7 Rabiul Awal, hajjatil malaikatu baita Aminah fama fatran hal faru wala wana. Di malam ke-7 kata Aminah, malaikat hilir mudik silih berganti memasuki rumahku, maka semakin bertambahlah kegembiraan dan kebahagiaan, kedamaian yang aku rasakan. Kalau ibu mau melahirkan yang bolak-balik, ada suami ibu, mertua ibu, adik ipar, kakek ipar, itu bolak-balik masuk rumah sakit ketika ibu yang mau melahirin. Tapi ketika Aminah yang hendak melahirkan, yang bolak-balik adalah para malaikat. Wa fil lailatis saminah, dan di malam ke-8 Rabiul Awal, nada lisanul farhi was sururi wal hana. Aminah di malam ke-8 mendengarkan sangat jelas tentang seruan, "Woi, berbahagialah penduduk alam semesta, berbahagialah," seruan seperti itu, saking gembiranya alam semesta. Wa qala, dan juga seruan itu berkata, "Qad qurba miladuhu wadana," sungguh telah dekat kelahiran kekasih kami. Aminah mendengarkan seruan seperti itu. Wa fil lailatit tasi'ah, dan di malam ke-9 Rabiul Awal, nada munadil lutfi min sahatil afi fazala anhal ham wal ana. Di malam ke-9 Allah semakin mengucurkan rahmat kasih sayang kelembutan kepada Aminah. Fazala anhal hammu wal ana, maka Aminah sedikit pun tidak merasa takut, khawatir, sedih, sakit sama sekali ketika hendak melahirkan Rasulullah. Berbeda jauh dengan ibu. Ketika ibu hendak melahirkan, makin dekat, makin sakit, nendang sono, nendang sini. Betul Bu ya? Iya kan Bu ya? Iya. Ngadulah ibu kepada suami, "Pak, kok sakit banget Pak, nggak keluar-keluar, udah pembukaan 13,5 Pak, belum lahir-lahir." Ngadulah kepada dokter suaminya, "Pak dokter, istri saya bagaimana Dok?" Kata dokter, "Pak, mohon maaf, istri Bapak nggak bisa normal lahirnya." "Emang ngapa Dok?" "Soalnya sungsang Pak, sungsang." "Terus ngapa Dok?" "Kalau sungsang berarti dibedel Pak."
Pak. Dia berapa duit? 15 juta Pak, atau 20 juta. Ngadulah bapaknya ke istrinya, Mah, kita nggak bisa normal, Mama nggak bisa normal, akhirnya kudu disesar Mah. Tenang aja Pak, kita kan punya BPJS Pak. Mama nggak tahu Mah, BPJS 7 bulan nunggak Mah. Makin khawatir, takut, cemas, sakit itu istri. Tetapi tidak dengan Aminah. Ketika hendak melahirkan Rasulullah, semakin bahagia, tidak ada rasa sakit, khawatir dan takut sama sekali. Subhanallah. Wa fil lailatil ashirah, dan di malam ke-10 Rabiul Awal, istabshirul khaifu wa Mina. Aminah melihat tanah Khaif atau tanah Thaif dan Mina bersuka cita. Saking gembiranya. Thaif itu satu tempat yang di Arab itu subur, gembur, banyak sayuran, buah-buahan. Kenapa? Itu tanah pernah didoakan sama Nabi. Ketika Nabi hendak hijrah ke Thaif, ditimpuk sama orang Thaif, sampai gigi Nabi patah. Kata Jibril, bagaimana aku tebalikan itu satu gunung kepada mereka? Kata Nabi Muhammad, jangan, enggak mereka beriman nanti anaknya, enggak anaknya entar cucunya. Akhirnya itu Thaif menjadi tanah yang subur karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailatil hadiyati asyra, dan di malam ke-10 Rabiul Awal, tabanshira bimiladihi ahlul ardi was samai. Aminah melihat penduduk langit dan bumi ikut bersuka cita menjelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailati tsaniyati asyrah, dan di malam ke-12 Rabiul Awal, qalat Aminah wa kanat lailatan mukmiratan wa laysa fiha zulam. Malam terakhir, malam 12. Di malam itu kata Aminah, malam yang begitu cerah, lailatan mukmiratan, malam yang begitu cerah, walaysa fiha zulam, tidak ada gelap mendung sedikit pun. Nabi dilahirkan menjelang subuh, menjelang fajar, waktunya tahajud, dan sama sekali tidak ada gelap, tidak ada mendung sedikit pun. Malam seperti siang, semua bintang berkemilau, bulan pun bersinar, makhluk seantero jagat berbahagia. Lalu di malam itu kata Aminah, aku mendengarkan seruan dari Allah, duhai Jibril, sampaikan kepada Ridwan agar menurunkan bidadari surga yang ada di surga. Bersoleklah, berdandanlah pakai bedak pipa nomor 4. Itu nomor 2 ya. Ini mau tambahan saya. Wahai Ridwan, bukalah pintu surga, kekasihku hendak dilahirkan. Wahai Jibril, perintahkan kepada Malik, penjaga neraka, tutup pintu neraka, ngasok, cuti sebentar neraka, karena makhluk kekasihku akan dilahirkan. Wahai Jibril, perintahkan kepada malaikat di alam malakut, turun ke muka bumi, bawalah kayu-kayu gaharu. Kayu gaharu itu kayu yang wangi, itu yang dibakar kalau acara maulid itu. Jadi kalau zaman Nabi itu nggak ada minyak wangi, nggak ada, adanya gaharu yang dibakar. Itu bukan dupa, itu wangian zaman Nabi seperti itu, asapnya itu. Kemudian kata Aminah, puncaknya, rumahku atapnya terbelah, terangkat atap rumahku, aku lihat langit begitu cerah. Lalu terbelahlah tiang rumahku. Aku seorang diri karena kakek Nabi Abdul Muthalib ke Ka'bah, berdoa depan Ka'bah. Aminah seorang diri ketika hendak melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa dokter, tanpa bidan, tanpa dukun beranak. Tetapi ketika terbelah tiang rumahku, muncullah 4 wanita cantik menghampiriku satu persatu, kata Aminah. Datang perempuan pertama, duhai Aminah, betapa beruntung dan bahagianya perempuan sepertimu. Tidak ada manusia perempuan seberuntung kamu. Sebentar lagi Aminah, engkau akan melahirkan sosok manusia yang begitu dicintai oleh Tuhannya. Siapa engkau, kata Aminah? Aku adalah Sayyidati Hawa, ibunda Hawa. Kami diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu. Maka duduklah Siti Hawa di sebelah kanannya Siti Aminah. Datang perempuan kedua, duhai Aminah, betapa bahagia beruntungnya perempuan sepertimu. Tidak ada di perumahan Geraha Persada seberuntung kamu, karena sebentar lagi engkau akan melahirkan sosok manusia yang akhlaknya begitu terpuji. Siapa sampean? Saya adalah ibunda Sarah.
Sayyidati Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama. Yang kedua namanya Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Kalau Sarah punya anak namanya Ishak. Bini ketiga namanya Hajun, bini keempat namanya Konturo. 4 bininya Nabi Ibrahim. Cuma yang terkenal hanya 2, Sarah dan Hajar. Itu Nabi Ibrahim. Suami ibu berapa istrinya? Oh, 1. Alhamdulillah. Enggak usah dibahas. Ntar melenceng. Datang perempuan ketiga. Duhai Aminah, betapa bahagia beruntungnya perempuan sepertimu, tidak ada wadon seberuntung kamu Aminah. Siapa engkau? Aku adalah Asiyah binti Muzahim. Siapa? Asiyah binti. Siapa dia? Istrinya Fir'aun. Yang besok kita mau tengokin tuh Fir'aun tuh. Bulan Januari tanggal 24. Daftar. Sosok muslimah sejati. Biar kata suaminya brekele, biar kata suaminya PA, tapi Asiyah binti Muzahim tetap beriman kepada Allah. Maka Bu, mohon maaf, andai kata misalkan umpama jikalau punya suami yang rada PA, sabar. Jangan buru-buru minta cerai. Jangan-jangan ibu takdirkan seperti Asiyah, seorang istri yang soleha walaupun suaminya dia begitu. Sabar ya Bu ya, sabar. Mudah-mudahan seperti Nabi Ibrahim, suami soleh, anak istri soleha, anak jadi nabi semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi nggak mesti jadi nabi, nggak ada nabi lagi, nggak, berimannya maksudnya begitu. Datanglah perempuan yang terakhir yang paling cantik, kata Aminah. Datang kepada Aminah, duhai Aminah, betapa beruntung dan bahagianya perempuan sepertimu, tidak ada manusia seberuntung kamu. Tadi Asiyah di belakang. Sebelah kanan Hawa, Siti Hawa, sebelah kiri Siti Sarah, di belakang itu Siti Asiyah binti Muzahim. Yang keempat, siapa engkau? Kata Aminah, aku adalah Sayyidati Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihis salam, seorang muslimah sejati, perempuan suci, walaupun tak bersuami, dia punya anak tapi bukan penzina. Tetapi di akhir zaman Ibu, kadang banyak perempuan punya anak nggak punya laki. Ditanya sama PRT, mana bapaknya? Saya nggak punya suami. Lah kok bisa? Saya kan Siti Maryam. Situ bukan Siti Maryam PA, situ mah Siti Markona. Astagfirullahaladzim. Punya anak nggak punya suami. Nauzubillah subhanahu. Dah, akhirnya singkat cerita, perempuan cantik mendekati Aminah, duduknya seperti ini, ya digambarkan. Kemudian datanglah seekor burung menghampiriku, mengibaskan sayapnya, lalu aku tidak melihat apa-apa kecuali ada cahaya di sampingku, dan aku lihat jemari putraku, dia lahir dalam keadaan sujud menghadap kiblat. Dan lalu telunjuk tangannya diangkat oleh putraku Muhammad SAW seraya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, bertauhid. Beda dengan anak ibu ketika lahir yang diucapkan, tetapi Rasul ketika lahir yang pertama kali diucapkan di muka bumi kalimat tauhid La ilaha. Maka ketika Nabi mengucapkan kalimat itu, gemuruhlah solawat seluruh penduduk alam semesta. Mereka berdiri semua dan mereka bersaut-sautan dengan mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Mudah-mudahan dengan membaca kisah Maulid Nabi ini bertambahlah mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.